Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Administratif. Setelah minggu lalu, kita belajar tentang struktur organisasi, jenis-jenis struktur organisasi, dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Maka minggu ini kita akan melanjutkan materi yang masih ada kaitannya dengan struktur organisasi. Baik, struktur organisasi yang sudah kalian semua pelajari di minggu lalu, di situ terdapat proses yang namanya staffing. Oke, yang namanya staffing itu adalah bagaimana memilih dan memilah komponen dari personel atau anggota-anggota organisasi untuk ditempatkan sesuai dengan jabatan dan posisinya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa mengorganisir staf-staf dan para pegawai di perusahaan kita? Tentu saja tidak asal kita menempatkan mereka ya. Caranya adalah kita harus melakukan sebuah analisa pekerjaan terlebih dahulu. Oke, karena yang namanya struktur itu yang pertama pasti adalah yang paling atas, yang manajemen puncak. Setelah kita belajar minggu lalu ya, yang manajemen puncak disebut dengan manajer, ada CEO juga, ada founder, ada pemegang saham. Lalu yang menengah ya, yang middle management, ada yang disebut dengan ya manajer, asisten manajer, manajer bidang dan sebagainya. Lalu yang lower nanti ada staff dan sebagainya begitu ya. Oke, mereka ini ketika ditempatkan tidak asal, jadi kita butuh yang namanya sebuah analisa pekerjaan. Nah, jadi kita membutuhkan yang disebut dengan job description dan job spesifikasi atau job specification. Sebenarnya job description dan job spesifikasi itu merupakan bagian dari job analysis. Minggu depan kita baru akan membahas tentang job analysis secara lebih detail. Tetapi minggu ini saya baru bisa jabarkan secara general dulu bahwa job analysis adalah bagian dari proses di organisasi untuk melakukan sebuah staffing pembagian pekerjaan ya yang ada di struktur organisasi. Caranya kita buat dulu pekerjaan ini definisinya apa ya. Lalu kita bisa mencari pegawai nantinya untuk kemampuan yang bagaimana. Itu disebut dengan spesifikasi. Nah, ini dia yang disebut dengan job analysis. Isinya adalah bagaimana kita nanti menentukan deskripsi pekerjaan dari pegawai tersebut. Ya, kalau kita ingin punya pegawai, besok misalnya punya usaha atau bagian HRD, misalnya kita kerja di bagian manajemen sumber daya manusia, semuanya akan melalui proses yang namanya job analysis. Kita akan belajar tentang job analysis nanti. Tuh. Lalu di job deskripsi ini apa saja yang harus dijabarkan? Yang pertama adalah judul pekerjaannya ya, nama pekerjaannya apa. Misalnya kita ingin meng-hire atau merekrut karyawan untuk bagian keuangan ya, bagian akuntansi. Namanya akunting ya, nama pekerjaannya akunting. Lalu job lokasinya di mana? Misal usaha kita ada di Yogyakarta. Oke, kita pilih Yogyakarta, di kabupatennya di daerah Sleman misalnya. Job summary. Summary ini seperti definisi singkat dan gambaran secara umum tentang pekerjaan akunting. Misal kita ingin memiliki akunting atau pegawai yang bekerja sebagai akunting gitu ya, atau akuntan. Lalu reporting to, ini artinya dia bertanggung jawab kepada siapa? Ke manajer keuangan, kepada kepemilikan usaha, atau kepada asisten gitu ya. Jadi harus jelas dia di bawah kepemimpinan siapa bosnya gitu. Lalu working condition, nanti kita jelaskan si akuntan ini bekerja dalam kondisi yang seperti apa, harus di lapangan kah ya, apakah harus di luar lapangan gitu ya, atau maksudnya di lapangan itu dia ikut survei ke pabrik gitu ya, ngecekin, atau disebut dengan manajer project untuk akunting gitu ya. Kan ada juga tuh akuntan project. Jadi dia kondisi kerjanya harus di mana? Apakah dia ikut bongkar muat atau hanya di
tulis menulis di ruangan itu harus dijelaskan summary-nya, di mana dia bekerja, seperti apa kondisi yang harus dia hadapi nanti. Jadi harus jelas pekerjaan yang akan kita berikan kepada calon pegawai itu harus jelas. Lalu job duties ini apa saja yang harus dia kerjakan. Misalnya tiap bulan seorang akuntan harus bikin laporan laba rugi, harus juga bikin neraca, juga harus buat laporan pajak dan sebagainya, laporan pengeluaran juga ya, bikin SPJ pimpinan. Nah, apa saja nanti dijabarkan. Tiap bulan membuat laporan keuangan, neraca, laba rugi dan sebagainya. Nah, itu harus diterangkan di job description ya. Lalu machines to be used. Nah, karena sekarang sudah eranya digital, sudah eranya semua serba AI, sudah menggunakan komputer, aplikasi juga sudah banyak ya, tidak hanya Mayop, ada SAP dan sebagainya. Nah, itu juga harus dijabarkan. Dia harus bisa pakai mesin apa, perlengkapan apa, peralatan apa ya yang mendukung pekerjaan dia sebagai akuntan nanti. Lalu hazard ini adalah kondisi juga ya, kondisi di mana dia nanti bekerja, tapi sifatnya lebih ke gangguan gitu. Oke, lalu bagaimana dengan spesifikasi? Nah, spesifikasi kalau tadi kita sudah contohkan, yaitu pekerjaannya adalah akuntan ya, jabatannya adalah akuntan. Lalu kita membutuhkan spesifikasi keilmuan akuntan itu apa saja ya. Jadi spesifikasi ini terkait dengan skill, kemampuan dan kompetensi yang sifatnya selama ini yang sudah didapatkan ketika kuliah, yang disebut dengan spesifikasi pekerjaan. Spek sudah bisa melakukan apa, kita butuh karakter yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, di sini kita harus jabarkan sebagai spesifikasi gitu ya. Oh ya, tadi masukkan sedikit info untuk job description yang hazard. Ini maksudnya adalah bahaya, ya, resiko. Jadi di sini kita harus jelaskan apa saja resiko-resiko yang akan dihadapi oleh seorang akuntan. Semisal kita ingin mencari pegawai yang nanti dia akan menjabat atau menduduki posisi sebagai akuntan. Ya, misalnya resikonya bekerja harus sampai lembur Sabtu Minggu di akhir pekan gitu ya. Kan banyak tuh, misalnya seorang teller atau seorang CS ya, customer service di bank, itu juga resikonya dia harus pulang di atas jam 7 karena setiap hari harus ada tutup buku, diselesaikan dulu semua laporan keuangan hariannya. Itu salah satu yang harus dijabarkan di job deskripsi juga ya, resiko-resiko harian, resiko bulanan, ada yang disebut dengan deadline yang bahkan sampai berhari-hari dia harus selesaikan dalam tekanan, under pressure, harus bisa bekerja dalam tekanan ketika ada situasi tertentu membutuhkan laporan besar. Nah, seperti itu. Baik, itu sekilas dulu ya tentang apa yang akan kita pelajari pada minggu ini. Tadi job deskripsi dan ada job spesifikasi ya. Oke, nah sekarang kita akan fokus dulu ke job deskripsi atau job description. Apa saja yang harus dijabarkan nanti ketika kita ingin mencari pegawai untuk posisi tertentu. Tadi sudah dijelaskan sekilas ya, yaitu nama pekerjaannya, lokasinya dia akan bekerja di mana, di kantor yang di kota mana, lalu bagaimana summary-nya. Summary itu yang dimaksud adalah gambaran umum pekerjaan dia sebagai apa, dijabarkan dalam kalimat saja. Ya, seorang akuntan ini dia harus mencatat semua laporan keuangan yang terjadi di perusahaan, yaitu transaksi, termasuk transaksi keluar masuk, termasuk juga melakukan sebuah pembayaran dan harus menjadi tanggung jawab perusahaan, termasuk pembayaran hutang, pembayaran pajak, pembayaran karyawan, gaji, payroll dan sebagainya. Itu juga harus dijabarkan ya. Lalu reporting to, itu dia bertanggung jawab atas semua laporan-laporan itu kepada siapa. Istilahnya pimpinan dia siapa. Nanti harus jelas gitu, posisi dia itu di struktur organisasi ada di mana. Lalu dijelaskan juga pekerjaannya, job duties. Ya, job duties ini lebih
detail lagi dibandingkan dengan job summary. Kalau job summary hanya sebagai konsepnya, job duties itu operasionalnya bisa berupa poin-poin nanti ke bawah ya. Poin-poinnya banyak sekali biasanya job duties ini ya, pekerjaannya yang harian apa, yang pekerjaan khusus apa saja, yang pekerjaan umum apa, yang istimewa apa. Seperti sekretaris ya. Sekretaris itu banyak sekali pekerjaannya, ada pekerjaan harian, pekerjaan umum, khusus, istimewa, pekerjaan juga yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Lalu spesifikasi tujuan dari job deskripsi itu apa? Jelas spesifikasinya yang ingin dikerjakan ketika kita membuat job deskripsi adalah detail pekerjaan dan tanggung jawab. Jangan sampai ada yang terlewat. Setiap kita ingin cari kerja nanti yang dilihat pertama itu ya, yang dilihat adalah kita harus melakukan apa, bagian kita kerja apa, dan bagaimana kita bisa bekerja untuk melakukan itu semua, dan resikonya apa. Nah, jadi inilah fungsinya job deskripsi. Subtext itu adalah detail yang lebih kecil lagi dari tanggung jawab ya, jangan sampai ada yang terlewat. Misalnya kita bertanggung jawab sebagai akuntan nanti, punya tugas adalah membuat laporan keuangan tahunan misalnya. Nah, yang tahunan ini pun ada nanti subtext-nya, tahunannya macam-macam. Ya, tidak hanya neraca, tapi juga laporan untuk pemegang saham. Misalnya lagi ada laporan pemegang saham untuk yang versi BPK, itu yang versi perusahaan, untuk yang versi internal sendiri yang real misalnya. Subtext tuh banyak sekali ya. Jadi juga harus diterangkan kalau kita ingin membuat job deskripsi atau kita ingin mencari pekerjaan, kita lihat lagi how job is to be performed. Nah, ini maksudnya sejauh mana pekerjaan ini punya batasan dalam bergerak dalam lingkungan mana, sejauh mana gitu ya. Sejauh mana itu siapa saja nanti klien dan kolega yang berhubungan dengan perusahaan ini. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi harus tahu partner-partner di perusahaan itu apa saja. Essential function ini adalah fungsi atau tugas yang utamanya apa begitu ya. Tugas utama kan banyak sekali tugasnya, tapi yang paling utama apa? Misalnya membuat laporan gitu misalnya ya, atau menyajikan administrasi, melakukan arsip. Intinya adalah di arsipnya misalnya, banyak sekali. Jadi essential function itu harus jelas juga. Nah, ini yang dimaksud job deskripsi tadi ya, yaitu spesifikasi tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan ya, untuk menjadikan pedoman sebagai karyawan melakukan rekrutmen juga, rekrutmen untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu ya untuk karyawan baru. Parameternya tidak hanya pada pekerjaan dan tanggung jawab, tapi juga pada pekerjaan yang berhubungan dengan harian, yang berhubungan juga dengan hubungan antar karyawannya, koordinasi dengan antar departemen gitu ya. Lalu job description ini sendiri ada standar kinerjanya di organisasi ya, ada standar kinerja, artinya ada deadline, ada standar yang berbeda antar perusahaan satu dan perusahaan lain. Bisa jadi akuntan yang ada di perusahaan maskapai berbeda dengan yang ada di perusahaan perbankan ya. Yang dimaksud dengan standar performance itu tadi yang disebut dengan standar performance begitu ya. Lalu juga yang dimaksud job deskripsi ini terkait dengan hal-hal legal dokumen ya, yang berkaitan dengan mengklarifikasi semua dokumen ya. Dokumen ini yang dimaksud bagaimana, apapun pekerjaannya pasti berhubungan dengan dokumen ya, berhubungan dengan kearsipan dan sebagainya ya. Dan fungsinya ini adalah melakukan sebuah proses pengendalian dari aktivitas di organisasi begitu. Ini juga tadi kita sudah singgung sedikit tentang job spesifikasi ya. Apa saja itu job spesifikasi? Yaitu berkaitan dengan skill ya, kemampuan, faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan diri, berkaitan dengan formal education yang sudah kita dapatkan selama ini begitu. Lalu bagaimana kemampuan kita berbicara ya, soft skill dan hard skill. Jadi intinya di sini adalah personal quality of the employee.
personal quality yang seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Ya, di sini ada contoh job desk dan job spec untuk front office. Ya, front office manager, dia bertanggung jawab pada general manager, ya. Lalu dia bekerja di front office department. Lalu apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang front office manager? Front office manager ini mungkin bisa dikatakan adalah customer service gitu ya, atau bisa juga yang berkaitan dengan human relation dengan customer, tapi dia adalah seorang manajer atau kepalanya. Jadi di sini untuk bisa jadi seorang front office manager butuh spesifikasi adalah 3 tahun ya, minimal sudah sekolah diploma, tapi dari jurusan hotel manajemen ya, atau minimal yang MBA degree itu, atau S1 atau S2 berkaitan dengan jurusan hotel manajemen. Karena dia seorang manajer ya, jadi kita butuh yang punya spesifikasi berbeda ya, yaitu 7 tahun sudah berpengalaman sebagai asisten manajer di hotel yang besar, atau juga punya kemampuan yang baik ya dalam memimpin ya, atau memberikan sebuah perintah, berikan sebuah arahan, juga kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik terkait dengan kemampuan yang lain ya, dan juga kemampuan dalam mengutarakan bahasa asing yang lain. Nah, ini contoh bagaimana membuat job spesifikasi. Ini juga duties. Nah, jadi front office manager tadi sudah dijelaskan apa saja kemampuan yang harus dia penuhi untuk bisa dapat pekerjaan itu. Lalu tugas dia apa saja? Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya banyak ya. Seorang front office manager dia harus bisa nomor 1 nih, mengordinasikan, mengarahkan aktivitas front office. Ya, lalu juga yang berkaitan dengan front office ada lobby, ada telepon, ada juga yang berkaitan dengan pemesanan, booking dan reservasi. Lalu di sini juga dia harus bertanggung jawab kepada performance staff yang ada di bawahnya. Gitu. Lalu juga dia punya tanggung jawab terhadap pelayanan ya yang sudah dilakukan pada staff yang juga bekerja di satu departemen dengan dirinya ya. Ini yang dimaksud dengan duties dan responsibility. Ini assistant manager observation. Jadi kurang lebih begitu contohnya. Ada juga supervisor di sini ya. Oke. Baik, kira-kira apakah bisa dipahami? Saya rasa bisa dipahami ya. Mungkin saya langsung lanjut saja ke sini. Oke. Ya. Nah, baik. Kita akan membahas job spec. Jadi kan sudah job desk ya, job deskripsi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan coba yang job desk. Job spesifikasi. Ya, job spesifikasi itu apa sih? Job desk itu tadi yang berkaitan dengan duties atau pekerjaan, tanggung jawab dia selama nanti dia bekerja. Ya, yang berkaitan dengan bidangnya. Lalu yang disebut dengan job spesifikasi apa? Mungkin ini lebih detail lagi kalau tadi sudah kita bahas secara umum. Nah, kalau job spec ini berkaitan tadi juga dengan skill ya, kemampuannya. Setelah kita tahu dia sudah harus melakukan apa saja nanti ketika bekerja, kita juga harus jabarkan dia ini butuh minimal kemampuan yang bagaimana. Nah, di sini yang dimaksud adalah knowledge and skill. Jadi isinya spesifikasi itu berkaitan dengan knowledge, keilmuan, berkaitan dengan skill, berkaitan dengan kemampuan kompetensinya, itu ya. Nah, apa saja yang dimaksud dengan skill di sini? Bisa hard skill, bisa soft skill. Nah, hard skill itu berkaitan juga dengan ukuran yang bisa dihitung ya. Nanti hard skill itu kalau dalam CV kalian akan bisa lihat bentuknya bisa persen gitu ya. Misalnya English studies atau foreign language, bisa bahasa Inggris, di situ ada tulisannya sekian persen, 70%, 60% misalnya.
Nah, lalu bahasa Mandarin di situ ditulis berapa persen, 70%. Nah, ini bisa dihitung melalui kuantitas ukurannya ya, atau juga TOEFL minimal kalau ingin melamar gitu harus 500, misalnya 550 atau di atas itu. Nah, itu dimaksud dengan hard skill ya. Jadi foreign language itu masuk ke kategori hard skill. Jadi butuh sekali nanti ketika kita membuat job spesifikasi, kemampuan tentang hard skill ini harus ditulis ya. Lalu juga berkaitan dengan mengoperasikan aplikasi atau alat atau mesin ya, berkaitan juga dengan soft skill. Nah, soft skill ini berkaitan karakter, berhubungan dengan karakter. Salah satunya adalah komunikasi ya, bagaimana dia fleksibel dalam berorganisasi dan relationship dengan yang lain ya, dengan leadership juga dia harus punya misalnya, itu karakteristik ya. Kualifikasi berkaitan dengan karakteristik, itu soft skill. Jadi itu yang harus ditulis di job spec ya, di job spesifikasi ketika kita ingin mencari seorang pegawai nantinya. Nah, ini dia komponennya apa saja sih job spesifikasi. Biasanya yang muncul komponennya adalah educational qualifications ya, lulusan S1, bachelor atau diploma atau D3 atau master, atau juga training misal non formal, dia sudah pernah mengikuti training apa saja, experience itu pengalaman selama kita sekolah atau selama kita magang, kita ada training, ada kegiatan magang itu dimasukkan gitu ya. Lalu ada skill tadi yang sudah dijelaskan yang meliputi ya, bisa kreativitas ya, dia memiliki kemampuan berkolaborasi yang baik, dia seorang adaptatif ya, dia mampu untuk bisa memimpin tim kecil atau leadership gitu. Nah, knowledge ini tadi yang berkaitan dengan hard skill ya. Ya, contohnya nanti kalau ingin lebih jelas kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya ya, 2 minggu lagi, itu tentang rekrutmen. Jadi buktinya adalah dari CV dan sertifikat. Ya, personality traits ini adalah karakter yang kita inginkan ya. Misalnya karakternya adalah dia pantang menyerah, kreatif, misalnya seperti itu. Nah, ini hard skill. Jadi jangan bingung untuk membedakan hard skill dan soft skill. Hard skill itu sifatnya ada bentuk hitungan atau quantity ya. Jadi standarnya itu diukur dari kuantitas. Computer programming, buktinya nanti dia menunjukkan sertifikat. Writing misalnya in English atau in Mandarin, ditunjukkan sertifikatnya kursus Mandarin. Matematika, law misalnya lah, sertifikat ini macam-macam ya, tidak hanya sertifikat non formal. Kalau kursus kan non formal, nah kalau formal kan tadi ijazah. Jadi itu yang disebut dengan hard skill. Jadi ketika dia melampirkan ijazah itu adalah hard skill. Nah, training program sini yang tadi ya hard skill juga, tapi sifatnya non formal begitu. Jadi ini dua hal ini biasanya sering muncul di job spec, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari posisi yang ingin kita harapkan ada calon karyawan yang masuk ke situ. Ya, memang yang dicari manajer otomatis soft skillnya yang harus dimiliki leadership, ya, dan komunikasi. Begitu. Kalau memang dia hanya sebagai staff biasa, mungkin tidak terlalu membutuhkan namanya negosiasi, gitu kan, atau leadership misalnya. Nanti tergantung dengan posisi masing-masing. Baik, ini caranya bagaimana sih membuat job spesifikasi? Cara membuat job spesifikasi yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan ya, selalu ada yang namanya kualifikasi dari formal education. Mau lulusan dari sekolah formal atau tidak, itu ditulis. Mau S1, mau S2, mau diploma, mau jurusan apa, itu harus ditulis ya. Lalu yang kedua, tentukan juga pengalaman dia bekerja. Minimal 1 tahun sudah bekerja di bidang administrasi atau sudah pernah magang misalnya. Lalu yang ketiga, tuliskan kemampuan apa dan pengetahuan apa yang menjadi dasar untuk pekerjaan ini gitu ya.
Baik, nanti harus dituliskan kemampuannya. Misalnya tadi seorang akuntan harus minimal S1 akuntansi. Ya, pengalaman bekerja 2 tahun sebagai akuntan atau pernah magang begitu. Lalu yang ketiga, kemampuannya adalah dia bisa membuat laporan di versi aplikasi atau versi yang online gitu. Dan dia mampu mengoperasikan aplikasi akuntansi minimal Mayop gitu ya. Dan juga dia harus punya karakter leadership dan komunikasi yang baik serta mampu bekerja di bawah tekanan dan disiplin yang tinggi. Itu contoh yang untuk menulis yang nomor step 3 ya. Lalu yang step 3 dan step 4, personality dan attributes. Itu masuk tadi yang saya contohkan. Oke. Lalu yang kelima, verifikasi dari draft. Ya. Verifikasi ini maksudnya adalah kita menuliskan syarat untuk spesifikasi, yaitu sebuah rekomendasi. Ya, harus ada rekomendasi dari kantor sebelumnya atau di tempat kita berkuliah ya atau selesai kuliah. Ya, surat rekomendasi dari yang satu bidang. Biasanya sih kalau belum bekerja, fresh graduate, bisa aja dosennya atau dosen pembimbingnya selama skripsi. Yang keenam, circulation of job specifications among the HR department. Ini maksudnya adalah bagaimana spesifikasi ketika nanti dia sudah masuk di perusahaan tersebut. Jadi harus dijelaskan spesifikasinya bahwa nanti dia bertanggung jawab di bawah departemen finance misalnya. Karena tadi yang kita minta adalah job title-nya adalah accountant, atau dia berada di bagian development and quality control. Misalnya dia dibutuhkan di situ, ya. Oke, itu contohnya cara membuat. Nah, lalu tujuannya apa sih? Ya, tujuan dan keutamaan fungsi dari job spesifikasi. Kenapa kita susah-susah harus menentukan kemampuan orang karyawan yang akan kita hire ini? Ya kan bisa aja ya kita ngerekrut, yang penting dia bisa kerja. Oke, tujuannya apa? Ya tujuannya ya memudahkan para karyawan itu nanti ya untuk bisa dia memutuskan dirinya itu sebenarnya mau nggak kesini gitu. Karena kita kan harus deal visi dan misinya harus sama antara perusahaan dengan karyawan itu. Juga harus meyakinkan juga ya, memfikskan kriteria yang ada. Juga yang ketiga, mendokumentasikan, artinya kita harus mempunyai arsip administrasi yang baik tentang semua hal yang berkaitan dengan jalannya operasional perusahaan. Lalu juga menetapkan standarisasi atau standardized goal for the job profile ya. Jadi kalau kita tidak jelas dia bekerjanya apa, butuh kemampuan yang bagaimana, itu tidak terstandar. Nanti susah untuk bikin keseragaman mutu. Yang namanya perusahaan itu makin berkembang butuh standarisasi supaya bisa menginvasi atau berkembang lebih besar lagi. Kenapa butuh standar? Supaya gampang tuh evaluasi ke depan, karena yang namanya sistem itu menuntut sesuatu yang menjadi lebih baik. Ya, untuk bisa lebih baik itu juga ada ukurannya. Jadi perlu sebuah standarisasi yang baik. Ya, karena kalau tidak tadi tidak ada acuannya gitu. Lalu setelah tujuan, lalu kepentingannya apa saja sih job spec ini? Ya untuk menjelaskan lagi sih skill yang lebih detail lagi itu bagaimana, dan usaha yang utama atau usaha inti dari orang-orang ini itu harus mencapai titik seperti apa untuk bisa bekerja. Dia harus jelas ya, spesial skillnya harus dijabarkan, spesial kompetensinya harus jelas, karena itu yang akan membedakan pekerjaan dia dengan pekerjaan di bidang lain, dan membedakan perusahaan ini nanti pada akhirnya punya brand, punya merek yang baik karena bekerjanya fokus, tidak overlapping, tidak double jabatan. Sudah jadi kasir, jadi customer service, bagian pelayanan lagi gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Itulah butuh yang namanya job spesifikasi. Kalau skupnya sudah range besar, minimal PT, CV, dan badan hukum, tidak ada rangkap jabatan. Sudah ada proses job analisis supaya lebih efektif, bisa lebih dapat profit lagi, supaya enak ke depan bekerjanya. Nah, itulah fungsinya
kita bikin job analysis ya. Provide framework for recruitment. Nah, ini namanya juga tadi butuh sebuah dokumentasi. Kedepannya kita juga pasti melakukan yang namanya rekrutmen terus menerus, tidak hanya 1, 2, 3 kali, lebih ya. Nah, itu pasti datanya dibutuhkan terus menerus juga, itu yang dibutuhkan ya untuk pendataan rekrutmen. Yang ketiga, meminimalisir dari shorting time recruitment process. Nah, karena kita sudah menetapkan kualifikasinya apa, itu memudahkan nantinya kita mencari kandidat yang tepat. Intinya itu sebagai membantu kita mencari orang yang tepat. Sudah didata terlebih dahulu, tinggal dicocokkan di lapangan dengan data yang mereka bawa berupa ijazah, CV, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, untuk membandingkan performa atau kinerja dari pegawai ya. Dari pegawai itu dengan setting tujuan selama nanti pas proses rekrutmen atau selama proses dia bekerja. Jadi kita bisa lakukan evaluasi fungsinya itu. Kok selama ini kinerja keuangannya nggak oke? Oh, selama ini kok produknya nggak inovatif? Jangan-jangan kita merekrut orang yang salah, yang selama ini tidak punya kemampuan yang kita inginkan, spesial skillnya tidak kena. Nah, ini yang dimaksud dengan compare to actual performance, gitu ya. Lalu sebenarnya ada juga ketidakuntungannya loh ya, ada kerugian atau istilahnya sisi negatif dari job spesifikasi. Ada juga kok ketika kita ingin meng-hire karyawan tidak perlu melakukan job analisis ya, pakai sebuah pengalaman saja ya, sebuah pengalaman atau ilmu yang ibaratnya sudah sering kita melakukan hal seperti ini, tinggal lihat kandidat, ada tes gitu ya, tidak perlu dibikin lagi speknya secara detail, itu juga ada. Oke, nah tapi di sini ada kelemahan juga kalau kita akhirnya ingin memutuskan memakai job spesifikasi. Tapi secara umum pada menggunakan job spek ya. Nah, bagaimana sih kerugiannya? Kerugian pertama itu butuh waktu panjang ya, prosesnya banyak dan butuh konfirmasi banyak pihak. Dan juga hanya butuh relevansi yang waktunya singkat. Misalnya untuk jadi akuntan butuh seorang S1 akuntan gitu. Padahal nggak harus ya, ada seorang arsitek juga bisa kok dia menghitung keuangan dan bikin laporan laba rugi. Jadi job spek ini kerugiannya itu atau kekurangannya itu, kelemahannya seperti itu ya. Hanya butuh waktunya, masa berlakunya itu tidak bisa secara absolut. Lalu yang ketiga, hanya membutuhkan ibaratnya kemungkinannya itu tidak bisa diprediksi yang terbaik. Jadi hanya prediksi sementara. Oke, kita memang butuh seorang akuntan ya, tetapi harus dari S1 akuntan misalnya. Nah, belum tentu juga dia lebih baik dibandingkan yang bukan akuntan, atau bahkan dicari yang lain malah yang baik yang lain gitu. Jadi bukan prediksi yang terbaik, ibaratnya seperti itu. Walaupun kita mencari yang idealnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kekurangan atau kelemahan dari job spesifikasi gitu ya. Nah, oke, saya rasa mudah-mudahan bisa memahami apa yang dimaksud dengan job deskripsi dan job spesifikasi. Oke, saya mungkin agak sedikit lanjut lagi, kita akan teruskan ya. Oke, dengan contoh-contoh dari job deskripsi dan job spesifikasi. Nah, apa saja nih job deskripsi dan job spesifikasi contohnya? Nah, teman-teman, yang namanya pekerjaan di dunia ini banyak. Yang seperti yang dicontohkan di gambar, di sini ada teller, ada CS ya, ada juga nih ya mbaknya yang ngetik-ngetik pakai kalkulator di sini. Ini bisa kita sebut sebagai akuntan begitu. Lalu di bawahnya sebelah kanan dia seorang farmasis atau apoteker. Lalu yang sebelah kiri, wah ini lagi lihat komputer. Supaya ini seorang programmer. Lalu ini adalah contoh. Saya akan contohkan. Oke, kita membutuhkan seorang sales manager. Kita akan buat job desk-nya ya. Jadi dia harus bekerja nanti apa saja. Ini dia pekerjaannya sebagai seorang sales manager. Yang pertama, mendevelop bisnis plan dan strategi penjualan. Dia mengembangkan bisnis plan atau rencana kerja dan strategi penjualan untuk pasar dan meyakinkan, make sure bahwa company memiliki tujuan dari penjualan yang baik dan menguntungkan. Jadi
Tujuan dari pekerjaan ini, seorang sales manager harus bisa bikin business plan gitu ya, dan membuat sales strategi. Yang kedua, pekerjaannya apa nih selain itu, selain membuat sales strategi? Yang kedua, menyusun rencana kegiatan secara individu maupun tim yang efektif ya, untuk bisa memimpin sebuah proses penjualan. Nah, itu dia pekerjaannya. Lalu yang ketiga, pekerjaan sales manager apa? Memaintain accurate record, ya, menjaga atau memelihara sebuah laporan-laporan yang akurat berkaitan dengan harga, penjualan, dan aktivitas-aktivitas kerja lainnya. Dan dia harus memberikan laporan itu kepada eksekutif akuntan, begitu. Lalu itu pekerjaan yang ketiga. Bagaimana pekerjaan yang keempat? Tanggung jawab dia apa? Menyajikan feedback kepada senior manajemen ya, terkait dengan performanya dia sendiri, performa. Jadi dia harus membuat laporan kinerja kepada senior manager secara berkala. Juga melakukan sebuah asistensi kepada departemen yang lain, dan bagaimana mengimplementasikan ya marketing plan yang dibutuhkan. Juga mengontrol sebuah pengeluaran atau budget, berdasarkan pedoman budget yang ada. Ini dia pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh sales manager. Ini dia tanggung jawabnya. Jadi ini yang disebut dengan job deskripsi, job title-nya sales manager, begitu ya. Lalu kita butuh orang dengan kompetensi apa agar bisa bekerja seperti ini? Nah, ini yang disebut job spec. Spesifikasinya apa, skillnya apa, agar dia bisa melakukan semua tanggung jawab ini tadi. Nah, ini dia caranya kita bikin spesifikasi kemampuan dia yang bagaimana. Ya, yang pertama sudah punya pengalaman 5-7 tahun nih di sales management yang berkaitan dengan penjualan. Juga berpengalaman di perusahaan bidang software, dan perusahaan itu perusahaan besar. Itu syaratnya. Lalu syarat yang ketiga, dia harus punya pengalaman intensif ya, berkaitan dengan supplier. Ya, berkaitan dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan klien dan supplier. Lalu yang keempat, dia juga harus punya pemahaman kuat terhadap pelanggan dan pasar yang dinamis dan beberapa syarat-syarat. Jadi dia harus memahami bagaimana pelanggan dan pasar yang dinamis itu. Juga dia harus syarat yang berikutnya ya, syaratnya untuk bisa jadi sales manager harus punya keinginan untuk bekerja dan berkeliling ya di tim yang besar gitu, tim besar dan profesional. Juga dia harus bisa membuktikan bahwa memiliki jiwa kepemimpinan dan bisa mengarahkan tim penjualan gitu ya. Nah, ini dia yang kemampuan yang harus dia miliki sebagai sales manager untuk bisa melakukan job description yang sudah dijelaskan ini tadi. Itu contohnya teman-teman semua. Yang sistem analisis juga sama, ini berkaitan dengan IT ya. Ini job desk-nya. Lalu ini job spesifikasinya nih. Kalau mau jadi seorang sistem analis harus bisa apa aja. Misalnya backgroundnya dia harus punya kemampuan di bidang menguasai Microsoft SQL dan Access. Jadi ini seperti programming. Jadi juga sini minimal pengalaman kerja 7 tahun. Ya. Juga dia punya pengalaman teknis berkaitan dengan development web, database dan sebagainya. Strong project management skill, ya ini tadi hard skillnya ya, bisa Microsoft SQL, bisa menguasai sistem networking database. Lalu di sini dia skillnya berkaitan dengan karakternya, dia punya kemampuan di bidang punya karakter kuat ya sebagai project management skill. Oke. Bagaimana dengan manajer komunikasi ini juga ya, ini deskripsinya dan ini spesifikasinya. Mana hard skillnya? Hard skillnya ini 6 tahun berkaitan dengan media, karena yang diminta adalah manajer komunikasi ya. Terus ini hard skillnya lagi nih, dia harus bisa
punya kemampuan menulis yang baik ya, dan membuat laporan-laporan secara tertulis yang baik ya. Excellent communication skill in writing ya. Terus yang berkaitan dengan soft skill nih, dia mampu bekerja dengan kolega yang berbeda negara, berbeda budaya. Ini yang disebut dengan soft skill ya. Oke. Juga ada soft skill nih yang berikutnya ya, mampu bekerja secara tenang, the ability to work calmly, maintain good judgment in fast-paced, high stress environment. Jadi dia harus bisa menjaga moodnya dia ketika berada di pekerjaan-pekerjaan dengan resiko stres yang tinggi, gitu. Oke, itu adalah contoh bagaimana membuat job deskripsi dan job spesifikasi yang baik. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kalian tulis di kolom komentar. Tapi untuk latihannya, mari dicoba bersama-sama membuat job deskripsi dan job spesifikasi ya. Pekerjaannya apa? Saya tunjukkan ya nanti pekerjaannya. Nah, di sini banyak sekali pekerjaan yang kita kenal. Nama pekerjaan tuh banyak sekali yang kita kenal. Ada waiter, ada kasir ya, polisi, dokter gigi dan sebagainya. Ada akuntan, profesor, ada tentara, reporter, chef, ya, ada pramugari, ya, ada dokter 2 kali tadi, dokter ya, fotografer, terus pilot, penulis, penyanyi, desainer model, ya, ada entrepreneur dan sebagainya. Nah, mereka semua ini membutuhkan yang namanya deskripsi pekerjaan dan skill yang harus dituliskan ketika kita ingin meng-hire mereka. Ini kasir, butuh apa aja, ya. Polisi, job desk. Oke, sekarang saya akan tentukan nama pekerjaannya dan kalian silakan mencoba membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari nama pekerjaan berikut. Nah, ini pekerjaannya apa? Coba ya, ini berkaitan dengan tidak jauh-jauh ya dengan teman-teman semua. Ada kalkulator, ada data-data di sini. Ya, pekerjaannya adalah akuntan. Oke. Ini dia, jadi kalian harus tahu dulu akuntan itu kesehariannya ngapain aja, pekerjaan dia apa saja ya. Ini saya contohkan secara gambaran umum supaya kalian bisa punya inspirasi kira-kira dia nanti harus bertanggung jawab melakukan apa saja ya. Namanya akuntan melakukan sebuah transaksi ya, bisa melakukan transaksi jika memang itu tugasnya bertransaksi, atau memasukkan data, entry data atas transaksi yang berkaitan dengan accounting ya, accounting atau berkaitan dengan keuangan di sini. Melakukan budgeting ya, melakukan sebuah perencanaan keuangan juga, lalu melakukan updating dengan pajak ya, pajak yang saat ini sedang memang harus diupdate terus, setiap tahun harus laporan pajak ya, itu tanggung jawabnya dari seorang accounting. Dan melakukan pembayaran berkaitan dengan transaksi operasional, begitu. Jadi kalian harus tahu dulu pekerjaannya secara umum, lalu apa saja yang dia harus kerjakan ya. Setelah itu lakukan analisa spesifikasinya. Jadi tadi apa saja ya job spec? Pertama, formal education, minimal harus dari jurusan apa, lulusan mana, apakah boleh diploma or bachelor, boleh silakan. Lalu yang kedua, pengalamannya ya, work experience-nya apa. Yang ketiga, characters ya, boleh karakter, misalnya bekerja dalam tekanan, high stress environment, yang under pressure dan sebagainya. Atau bisa juga work condition yang bagaimana kalian bisa jelaskan, boleh yang di lapangan karena sebagai accountant project dan sebagainya. Lalu juga skill ya yang dia harus milikin ya, berkaitan skill mungkin komunikasinya ya, berkaitan dengan atasan, lalu bagaimana berkoordinasi, bagaimana juga leadership kalau memang yang kalian cari adalah akuntan manager, begitu. Silakan bebas. Nanti job title-nya boleh akuntan staff, boleh akuntan manager.
Ya, boleh administrative accountant, boleh akuntan payroll yang berkaitan dengan penggajian, boleh. Jadi job title-nya bebas, intinya masih pekerjaan akuntan. Ya, lalu job desk-nya nanti bikin poin-poin apa saja yang harus dia lakukan, tanggung jawabnya, dan job spec-nya bikin poin-poin kemampuan apa saja yang harus dia miliki agar bisa melakukan job deskripsinya. Itu tugas yang pertama ya, tugas yang pertama. Sebenarnya kalian memilih sih, semuanya adalah melakukan job desk dan job spec, mencoba membuat job desk dan job spec. Ya, pekerjaan pertama yang saya offer, yang saya tawarkan adalah seorang akuntan. Lalu pekerjaan kedua, waduh ini kerjanya apa ya, gitu ya. Nah, pekerjaan kedua ini adalah arsitektur. Oke, ini arsitektur ya. Nah, pekerjaan kedua adalah seorang arsitektur. Jadi, secara umum arsitektur itu melakukan perencanaan juga ya, perencanaan keuangan juga, tapi juga dia melakukan perencanaan dari sisi desain. Ya, dari sisi desain, dan ada juga budgeting planningnya ya. Baik, jadi teman-teman bisa memilih mau membuat job deskripsi untuk pekerjaan akuntan atau pekerjaan seorang arsitek. Jangan lupa untuk menjawab di kolom komentar di bawah ya. Jadi sertakan nama, NIM, kelasnya, lalu jawaban Anda. Ya, job title-nya apa, job deskripsinya poinnya apa, lalu job spec-nya poinnya apa. Oke, begitu ya. Saya rasa cukup dulu sekian yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan materi pada minggu ini, yaitu job deskripsi dan job spesifikasi. Oke, silakan Anda melanjutkan aktivitas untuk menuliskan job spec dan job desk-nya dua pekerjaan yang sudah saya terangkan tadi, akuntan atau arsitek. Anda pilih salah satu saja. Baik, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Apabila ada yang kurang, mohon diberi masukan. Ya, oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa rajin-rajin membaca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.